Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan kita semua dalam keadaan yang bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu berjumpa maya pada kegiatan di pagi hari ini tentunya dalam Ekskul Pramuka. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dan insya Allah nanti mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang lambang pramuka. Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ada yang tahu lambang gerakan pramuka itu apa? Yes, tepat sekali. Lambang gerakan pramuka adalah cikal kelapa. Lebih tepatnya siluet cikal kelapa. Nah, dari mana sih asal usulnya? Siapa sih penciptanya? Tahun berapa sih? Nah, hari ini akan kita bahas bersama. Nah, setelah kita tahu siapa penciptanya, kapan diresmikannya, dan juga arti dari simbol-simbol yang ada di cikal kelapa ini. Nah, nanti di akhir kita akan membuat sebuah gambar ya, sebuah gambar sebagai tugas akhir kalian ya. Boleh dari kain, dari kertas, dari daun dan lain sebagainya, tergantung kreativitas kalian ya. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita simak materi berikut ini. Materi kita hari ini yaitu tentang lambang gerakan pramuka. Sudah tahu belum lambang gerakan pramuka itu apa? Tepat sekali. Lambang gerakan pramuka adalah siluet tunas kelapa. Yuk kita bahas materi kita. Adik-adik sekalian, sudah tidak asing lagi ya bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya menjadi lambang gerakan pramuka. Ya, tepat sekali ya. Lambang gerakan dari pramuka adalah siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa. Disebut juga dengan cikal kelapa. Hal ini sesuai dengan SK Kuartir Nasional nomor 6/KN/72 tahun 1972. Serta memiliki hak paten dari Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan keputusan nomor 1766634 tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 1785518 tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa di lingkari padi dan kapas, serta nomor 1765517 tanggal 22 Oktober 1983 tentang hak paten tulisan pramuka. Jadi, lambang gerakan pramuka adalah siluet tunas kelapa atau juga cikal kelapa. Sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar gerakan pramuka pasal 48 dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka bab 7 pasal 120, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Penjabaran tentang lambang ini ditetapkan dalam SK Kuarnas nomor 06/KN/72 tentang lambang gerakan pramuka. Pencipta lambang ini adalah K. Sunarjo Atmodipuro.
yaitu seorang andalan nasional dan pembina pramuka yang juga pegawai di Departemen Pertanian. Kak Sunarjo Atmojodipuro lahir pada tanggal 29 Februari 1909, tepatnya di Blora. Beliau meninggal pada tanggal 30 Mei 1979. Pertama kali lambang diciptakan Kak Sunarjo ini dipergunakan sebagai lambang gerakan pramuka, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Saat Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Kepramukaan kepada gerakan pramuka. Pengetahuan terkait lambang gerakan pramuka juga menjadi salah satu materi dalam SKU, yaitu mulai SKU Siaga Mula, Siaga Bantu, Siaga Tata, yaitu masing-masing pada syarat nomor 6. Serta SKU Penggalang Ramu, syarat nomor 14. Bayangan tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka dengan mempertimbangkan kiasan yang terkandung di dalamnya. Nah, arti kiasan tersebut yaitu kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nomor 2 yaitu buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniahnya itu sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Nomor 3, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Nomor 4, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia, jujur, dan tetap tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Yang terakhir, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Lambang ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Nah, demikian ya penjelasan mengenai lambang gerakan pramuka. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jayalah selalu pramuka Indonesia. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Selanjutnya ada tugas. Nah, tugasnya apa? Yaitu kalian membuat lambang gerakan pramuka siluet tunas kelapa ini ya. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan kertas, bubur kertas, daun, dan lain-lainnya ya. Sesuai kreasi kalian. Nah, nanti hasilnya difoto dan diupload di Google Form di bawah ini. Berikut Kak Yusuf tampilkan hasil-hasil karya ya. Ini yang pertama dari bubur koran. Jadi koran itu dicelup air, direndam air sehingga menjadi bubur. Kemudian ditempel-tempel membentuk sebuah tunas kelapa. Kemudian ini pakai styrofoam ya, styrofoam dan diwarnai.
Ada juga dari tutup botol. Nah, ini menggunakan biji-bijian. Ini kacang hijau dan jagung atau kedelai ya. Nah, silakan adik-adik nanti pilih. Boleh gambar dengan diwarnai atau dari duplek, dari kardus ya, sesuai kreasi kalian. Demikian adik-adik sekalian, materi pramuka kita hari ini. Jangan lupa hasil karyanya diupload di Google Form ya. Nah, nanti di Google Form juga ada 5 soal. 5 soal dari materi kita hari ini ya. Nanti materinya silahkan cari di depan. Nah, ini nanti PPT-nya Mr. Share ya. Silahkan di-download, nanti bisa untuk mencari jawaban. Sekian dari Kak Yusuf, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terakhir, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.